Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlangga Ambala Misros Miladi, NIM 1804040564111. Saya dari kelas Sosiologi 2018 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Ubaya selama masa pandemi COVID-19. Di sini menggunakan teori masyarakat konsumsi Jean Baudrillard. Permasalahan. Di sini terdapat beberapa identifikasi masalah dalam kasus pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Ubaya selama masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan suatu peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia dalam cakupan semua negara mengalami atau terkena penyakit ini. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya, dampak yang terjadi dikarenakan COVID-19 ini menyerang berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Presiden Rakyat Indonesia menyatakan untuk seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga melakukan seluruh aktivitas mulai pekerjaan, sekolah, kuliah untuk dilakukan di rumah masing-masing. Selanjutnya terbilang sudah cukup lama masyarakat Indonesia mengisolasi atau melakukan semua aktivitas di rumah masing-masing. Munculnya permasalahan baru ketika manusia sudah terlalu lama di rumah. Munculnya perilaku konsumtif terutama pada anak muda mulai muncul dikarenakan seringnya mereka menggunakan aplikasi media sosial. Di sini seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi media sosial lainnya. Tentu manusia pada dasarnya membutuhkan barang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Namun ketika memasuki fase di mana manusia berbelanja secara berlebihan, hal ini yang memunculkan permasalahan dalam masa pandemi COVID-19 ini, yaitu munculnya perilaku konsumtif terutama pada anak generasi muda. Dengan adanya pandemi COVID-19, segala aktivitas dilakukan di rumah sehingga hal tersebut mendukung adanya tindakan berbelanja secara online yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Di sini terutama pada mahasiswa. Dapat dikatakan tindakan berbelanja secara online tidak mendapati suatu adanya larangan oleh pihak manapun dan dapat dilakukan kapan saja oleh setiap orang. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh kebanyakan pihak untuk memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Tentu, berbagai upaya di sini dilakukan guna menarik konsumen. Upaya yang paling ampuh adalah dengan membuat iklan dan memposting iklan tersebut di media sosial ternama seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dengan demikian, banyak konsumen yang tertarik untuk membeli barang yang dipromosikan tersebut. Tentu hal ini membuat mahasiswa secara tidak langsung memiliki perilaku konsumtif dalam berbelanja online yang disebabkan oleh media sosial. Karena mereka tidak membeli suatu produk berdasarkan adanya skala prioritas. Selanjutnya, perilaku konsumtif yang dilakukan oleh mahasiswa yang didasari oleh penggunaan media sosial secara terus-menerus dapat mengarah pada suatu produk yang dibeli tidak memiliki nilai guna atau manfaat bagi mahasiswa, atau sekedar membeli hanya dikarenakan nafsu atau mengikuti tren saja. Alasan lain yang dapat disebutkan adalah dengan membeli produk mengikuti tren yang ada dapat mendapatkan nilai-nilai tertentu seperti penghargaan, kepuasan, dan lain-lain. Teori masyarakat konsumsi Jean Baudrillard. Menurut Baudrillard, masyarakat konsumsi merupakan keadaan di mana masyarakat tidak membeli barang berdasarkan nilai prioritas, kebutuhan, dan kegunaannya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang. Di sini ada dua nilai dalam teori masyarakat konsumsi ini, yaitu yang pertama, nilai guna. Nilai guna merupakan suatu fungsi dari suatu komoditas yang dikonsumsi. Selanjutnya ini yang kedua dan nilai tanda. Nilai tanda merupakan suatu simbol yang melekat pada suatu komoditas tertentu. Yang ketiga ini ada pula simulasi. Di sini simulasi merupakan percobaan
atau bergesernya makna dari nilai guna menjadi nilai tanda. Analisis kasus. Hubungan teori dengan kasus. Untuk yang pertama, tentu kegiatan bermedia sosial yang dilakukan oleh mahasiswa sudah menjadi tidak asing lagi untuk diketahui banyak orang pada umumnya, terutama pada masa pandemi. Dan adanya himbauan dari Presiden untuk tetap di rumah, kebanyakan orang merasakan bosan dan memutuskan untuk melakukan beraktivitas di media sosial. Namun, kebanyakan mahasiswa tidak menyadari hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang akan terjadi pada diri mereka. Pada dasarnya, kebanyakan mahasiswa ataupun generasi anak muda menyukai hal yang berbau kekinian atau suatu hal yang sedang trending. Dengan begitu, mahasiswa menginginkan barang tersebut bukan dikarenakan butuh, namun hanya mengikuti tren saja. Tentu hal tersebut menjadikan mahasiswa memiliki perilaku konsumtif secara tidak langsung. Dapat dikatakan kegiatan belanja yang dilakukan oleh mahasiswa Ubaya sedikit memiliki kegunaan dan manfaat bagi mereka. Yang kedua, adanya nilai tanda yang berupa simbol. Kegiatan belanja yang dilakukan oleh mahasiswa Ubaya tidak hanya terdapat nilai guna, namun terdapat juga nilai tanda. Dapat dikatakan bahwasanya nilai tanda di sini adalah dari jenis atau macam-macam suatu produk atau barang yang dibeli oleh mahasiswa secara online. Sebab banyak mereka yang dibeli sebab banyak barang yang dibeli merupakan barang yang branded atau terkenal karena mahasiswa beli dikarenakan faktor karena adanya trending yang sedang berlangsung. Menariknya berbagai iklan yang ada di media sosial membuat mahasiswa makin tertarik untuk membeli barang berapapun harganya asalkan dapat menggunakan dan mengikuti tren yang sedang berlangsung. Tentu produk yang bermerek yang dibeli oleh mahasiswa secara online dapat menimbulkan bentuk nilai tanda atau simbol berupa prestis, status, dan lain-lain. Selanjutnya ketiga, yaitu adanya simulasi. Simulasi merupakan suatu percobaan bergesernya makna guna menjadi nilai tanda. Dari simulasi ini dapat menghasilkan suatu ruang yang biasa disebut dengan istilah simulacra. Simulacra di sini dapat dilihat melalui dari timbulnya rasa kepuasan maupun kebanggaan yang didapatkan oleh mahasiswa Ubaya pada saat berhasil menggunakan barang yang telah dibeli secara susah dengan harga berapapun secara online, di mana dapat diekspresikan melebihi kegunaan asli dari suatu barang tersebut. Kesimpulan yang dapat dikatakan di sini ada berbagai kesimpulan. Terutama masa pandemi ini menimbulkan atau memunculkan berbagai masalah di Indonesia, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, dan bidang kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya, dilakukannya work from home atau dilakukan segala aktivitas di rumah masing-masing dapat memunculkan sifat perilaku konsumtif terhadap mahasiswa. Media sosial menjadi wadah dalam suatu perusahaan dalam mengiklankan suatu produk menjadi salah satu pengaruh paling besar dalam menarik konsumen, terutama mahasiswa. Perilaku konsumtif mahasiswa Ubaya terjadi dikarenakan mereka mengikuti trending yang sedang berlangsung, bukan berdasarkan skala prioritas. Perilaku konsumtif yang dilakukan oleh mahasiswa Ubaya dalam berbelanja secara online pada masa pandemi COVID-19 dapat dianalisis menggunakan teori masyarakat konsumsi yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard melalui konsep nilai guna, nilai tanda, dan simulacra. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.